Anita kemudian tertunduk menangis. Rehan kembali mencoba untuk menjelaskan kepada Anita sambil memegang wajah Anita dan sesekali menghapus air mata Anita dengan tangannya yang sedikit kotor karena tanah. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tolong dengarkan dulu apa yang akan aku katakan, Anita. Rehan kembali berkata sambil menatap wajah istrinya yang bercucuran air mata. Tadi saat aku sedang membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman padi kita, aku mendengar seseorang meminta tolong. Lalu aku mencari suara tersebut. Dan saat aku melihatnya, ternyata itu adalah suara Moni dan sedang meminta tolong Anita. Dan tanpa berpikir panjang, aku berlari menolongnya. Moni terjatuh dan kakinya sakit. Aku hanya berusaha membantunya berdiri dan berjalan. Anita kemudian berkata, "Benarkah itu? Lalu ciuman itu apa, Mas?" Rehan tertunduk sejenak lalu kembali menatap Anita. "Aku tahu itu salah, Anita. Seharusnya itu tidak terjadi. Semua itu di luar dugaanku. Tiba-tiba saja Moni menciumku dan saat itu kamu datang dan melihat semuanya dan berpikir bahwa aku sengaja melakukan itu. Percayalah padaku, sayang. Dulu aku memang mencintainya." Sambil menatap Anita dan menggenggam erat kedua tangannya, Rehan kembali berkata, "Dulu aku memang sangat menginginkannya. Tetapi setelah kita menikah, aku berusaha melupakan dia. Terlebih setelah kepergian Bapak, semuanya berubah. Aku melupakannya dan aku sangat bersyukur atas kehadiranmu dalam kehidupanku, Anita. Tolong percayalah padaku." Anita hanya tertunduk sambil menangis. Rehan memeluk Anita erat. "Jangan biarkan seseorang merusak hubungan kita, Anita. Jangan biarkan seseorang tersenyum melihat keretakan hubungan kita. Apalagi orang itu sengaja untuk menghancurkan pernikahan kita." Anita hanya menangis dalam pelukan suaminya. Dia berusaha untuk mempercayai perkataan Rehan. Luka Anita tidak sembuh saat itu juga. Tetapi dia mencoba untuk mempercayai Rehan suaminya. Masih memeluk Anita erat, pandangan Rehan jauh ke tempat lain. "Apa yang kamu rencanakan, Moni? Apa yang kamu inginkan?" Rehan kemudian mengajak Anita pulang. "Sebaiknya kita pulang sekarang." Anita pun ikut dengan perkataan Rehan. Di sepanjang jalan, Rehan menggenggam tangan Anita sambil sesekali merangkulnya. Sebelum Rehan dan Anita sampai di rumah, salah satu teman Rehan melintas tak jauh dari mereka. Teman Rehan yang sedang menggonceng seorang wanita cantik kemudian berhenti dan menyapa Rehan. "Rehan?" Rehan melihat temannya dan tersenyum. "Eh, kamukah itu, Sigit?" Teman Rehan tersenyum. "Iya Rehan, ini aku, Sigit. Masa kamu tidak mengenaliku?" Rehan masih menggenggam tangan Anita erat tersenyum. "Iya, sungguh aku tidak mengenalimu, karena kamu terlihat lebih muda dan tampan." Sigit dan wanita yang bersamanya itu tersenyum, lalu memandang Rehan yang sedikit kotor. "Maklum Rehan, aku kan tinggal di kota. Pekerjaan di kota tidak seberat di desa. Tangan dan pakaian kita juga selalu bersih. Jadi aku terlihat muda. Sebenarnya tadi aku juga sulit mengenalimu. Aku pikir kamu bapakmu. Hahaha. Oh iya, apakah dia istrimu?"
Rehan dan Anita saling berpandangan. Iya, dia istriku, kata Rehan kepada temannya. Sigit kembali tertawa lalu melirik istrinya. Istri Sigit pun ikut tertawa. Ya ampun Rehan, sebelumnya aku minta maaf ya Rehan, tapi sungguh aku tidak bisa menahan tawaku. Kamu tidak bercanda kan? Rehan dan Anita hanya saling berpandangan. Lalu Sigit kembali berkata, aku pikir seleramu seperti Moni si janda kembang di desa kita. Ternyata seleramu sudah berubah ya. Hahaha. Rehan menatap Anita dan menggelengkan kepalanya. Tangan Anita dia genggam erat. Jangan dengarkan dia, bisik Rehan pada Anita yang juga saat itu melihatnya. Sigit dan istrinya yang masih duduk di atas motor besar mereka dengan sombongnya kembali berkata kepada Rehan, oh iya Rehan, kenalin, ini istriku. Dia anak dari salah satu pemilik bengkel terbesar di kota. Cantik bukan? Rehan hanya tersenyum mendengar perkataan Sigit. Istri Sigit yang putih glowing pun tersenyum kepada Rehan dan Anita. Setelah itu Sigit pamit kepada Rehan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah kepergian Sigit dan istrinya, Rehan mengajak Anita untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali ke rumah. Saat Rehan dan Anita tiba di rumah, ibu Rehan berkata, loh, kok tumben cepat sekali pulangnya? Rehan dan Anita saling berpandangan. Lalu Rehan berkata kepada ibunya, tidak apa-apa mak, aku merasa lelah, jadi aku mengajak Anita pulang. Ibu Rehan menghampiri mereka. Kalau begitu, bersihkan badanmu dan pergilah beristirahat, nak. Saat berada di dalam kamar, Anita berdiri di depan cermin yang sudah hampir dipenuhi lakban hitam karena retak-retak. Anita memandang dirinya sambil menangis. Rehan yang baru saja selesai membersihkan badannya masuk ke kamar dan menghampiri Anita. Ada apa Anita? Anita kemudian duduk di tempat tidurnya berkata, maafkan aku mas, karena mas dipermalukan. Andai saja aku tidak segemuk ini, andai saja tubuhku seindah Moni, pasti mas tidak akan mengalami hal ini. Rehan kemudian duduk di samping Anita, lalu merangkulnya. Aku selalu bilang padamu, jangan dengarkan perkataan orang lain. Jangan mau terpengaruh oleh apapun. Kita yang menjalani pernikahan kita, bukan mereka. Biarkan mereka berkata apapun tentang kita. Yang penting kita bahagia. Anita menatap Rehan. Mas tidak malu memiliki istri gemuk sepertiku. Apakah Mas tidak marah dengan hinaan mereka? Rehan tersenyum. Awalnya aku menolak ketika bapak dan emak mengatakan akan menikahkanku denganmu. Bahkan aku sempat marah kepada mereka. Dan juga marah pada diriku sendiri. Karena aku tidak bisa menikahi Moni. Tetapi setelah aku jalani hidup bersamamu, rasa malu itu sudah tidak ada lagi Anita. Yang aku rasakan hanya rasa bahagia, rasa syukur. Karena engkau hadir dalam kehidupanku Anita. Aku tidak peduli orang lain berkata apapun tentang dirimu, tentang pernikahan kita. Karena aku mencintaimu. Rehan memeluk Anita sambil mencium kening Anita. Anita yang kembali teringat ketika Moni mencium suaminya kembali menangis.
Rehan yang sadar Anita sedang menangis berkata sambil menatap Anita yang sedang berusaha menghapus air matanya. "Sayang, kamu menangis lagi?" Anita menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya merasa terharu dengan ucapanmu." Rehan kembali memeluk Anita. Dalam pelukan Rehan, Anita berkata dalam hati, "Maafkan aku, Mas. Meski aku berusaha mempercayaimu, tetapi tetap saja hatiku terasa perih ketika mengingat wanita itu menciummu."